Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 9 Januari 2022 BPW Anugerah dari Allah. Berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita bersama. Tema besar bulan Januari 2022 melangkah bersama Yesus, dan tema khotbah kita hari ini berjudul Allah yang setia. Akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Diki Andreas. Mari bersiap mengikuti ibadah dengan membaca bersama panggilan berbakti kita yang diambil dari Mazmur 136 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Tetapi selama itu pula Allah setia pada janjinya untuk tidak melepaskan kita berjalan seorang diri menghadapi masalah-masalah kita. Mari siapkan hati menyembah Tuhan melalui pujian Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa bersama. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu. Pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat serta hati yang siap,
kami hendak beribadah kepadamu. Tolong kami memahami firman-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami serahkan kesiapan semua perangkat yang akan kami gunakan pagi hari ini. Kami serahkan kesiapan hati kami, serta suasana dimanapun saat ini kami berada. Kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dan kiranya semua ada di dalam kuasa serta pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji bersama dengan sukacita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita pujikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan kepadamu, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita serahkan persembahan serta persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur Engkau setia, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Engkau berikan setiap kami kesehatan sehingga kami semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja, bertanggung jawab dengan kehidupan kami masing-masing. Dan di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur dan sukacita. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, karena kami menyerahkannya dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang senantiasa akan menyertai kami, bahkan ketika hari-hari kami terasa
berada di dalam pencobaan, Engkau senantiasa menemani kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mampu memberkati kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan Gembala Sidang kita, Pendeta Diki, yang berjudul Allah yang Setia. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan sebuah lagu Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di minggu kedua di awal tahun 2022. Saya rindu Bapak Ibu Saudara di sepanjang bulan ini untuk sungguh-sungguh menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak khawatir dan dengan penuh keberanian melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Pak Pendeta, mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hari-hari ke depan? Salah satu alasannya karena kita memiliki Allah yang setia. Karena Bapak Ibu dan saya memiliki Allah yang setia. Itu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Allah yang setia. Seperti pembacaan kita juga hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 menjelaskan bahwa Bapak Ibu dan saya memiliki Allah yang setia. Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia. Sekali lagi saya ulang, sebab Tuhan setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini menarik sekali di bagian akhir ayat ini mengatakan sehingga Bapak Ibu dan saya dapat menanggungnya. Menanggung apa? Menanggung setiap persoalan, menanggung setiap pencobaan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya masalah,
pencobaan bisa saja kita akan alami di tahun ini. Tetapi Tuhan berjanji kita akan dapat menanggungnya. Kita akan sanggup menanggungnya. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya memiliki Allah yang setia. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi tahun-tahun atau hari-hari ke depan. Karena pagi ini kita akan melihat Dia Allah yang setia. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dua bukti bahwa Dia adalah Allah yang setia. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dari pembacaan kita hari ini, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ada dua bukti bahwa Dia Allah yang setia. Yang pertama, apa buktinya Pak Pendeta bahwa Dia Allah yang setia? Yang pertama, bahwa pencobaan yang kita alami, yang akan kita alami, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu berasal dari dua sumber. Yang pertama dari kita sendiri sebagai manusia, ya. Yang kedua dari iblis. Dan Bapak, Ibu, Tuhan memang mengizinkan iblis dalam mencobai kita. Ingat kisah hidup Ayub. Dalam Ayub pasal 1 itu dijelaskan tentang Ayub dicobai. Tetapi yang luar biasa dan yang membuat kita bersyukur bahwa Tuhan membatasi kewenangan iblis dalam mencobai Ayub. Sehingga iblis tidak bisa mencobai Ayub melampaui kekuatan Ayub. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harus kita mengerti yaitu bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau masalah melampaui kekuatan kita. Masalah yang datang kepada kita adalah masalah yang sebenarnya Bapak, Ibu, dan saya mampu untuk mengatasinya. Asal kita sungguh-sungguh mengandalkan kesetiaan Allah. Hanya saja ketika masalah itu datang, kita seringkali perasaan kita merasa, wah Pak Pendeta, ini terlalu berat buat saya Pak Pendeta. Ini terlalu berat Tuhan untuk saya. Padahal Tuhan berjanji bahwa pencobaan yang akan kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukti Allah itu setia. Pencobaan yang akan kita alami, yang Bapak, Ibu mungkin saat ini sedang alami, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Saya mau mengajak kita saat ini mundur, melihat ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 Korintus 10 ayat 1, karena ini masih dalam satu konteks yang sama. Di dalam ayat 1 Alkitab kita berkata, Paulus berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Perhatikan kalimat terakhir, bahwa mereka semua telah melintasi laut. Kita tentu masih ingat peristiwa bangsa Israel, peristiwa umat Tuhan dalam melintasi Laut Teberau. Satu peristiwa yang membuktikan tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Dalam peristiwa itu Allah membuktikan bahwa pencobaan yang mereka alami tidak pernah melebihi kekuatan mereka, tidak pernah melebihi kemampuan mereka. Namun mungkin pada awalnya mereka atau umat Allah ini, mereka merasa, wah ini melebihi kekuatan kita. Mungkin pada saat itu di antara mereka ada yang berkata satu sama lain, mana bisa kita lari dari kejaran tentara Mesir? Di depan kita terbentang laut yang sangat luas. Kalau kita maju, kita akan mati tenggelam. Tetapi, sungguh Bapak, Ibu, Saudara, Allah sungguh membuktikan bahwa setiap pencobaan, setiap pergumulan, setiap masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir ceritanya, bagaimana mereka tertolong. Mereka tidak tenggelam di Laut Teberau. Justru mereka menyaksikan satu perbuatan Tuhan yang besar, di mana Allah membelah Laut Teberau, sehingga mereka bisa selamat dari kejaran tentara Mesir.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita juga merasa, wah mati dah saya nih Pak Pendeta, wah tenggelam nih saya Pak Pendeta oleh masalah yang ada, wah Pak Pendeta ini terlalu sulit buat saya. Mustahil kayaknya nih saya bisa keluar dari masalah, dari pergumulan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita alami, atau mungkin yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, Tuhan janji itu semua tidak melebihi kekuatan kita. Karena sekali lagi saya katakan, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tahu seberapa kekuatan kita. Dia Allah yang tahu seberapa kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kekuatan saya dengan kekuatan Bapak Ibu berbeda. Tetapi yang pasti, Dia tahu kekuatan kita seberapa. Dan Tuhan berjanji, itu tidak akan pernah, masalah yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, itulah satu alasan bahwa Dia Allah yang setia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti dari Allah yang setia. Alkitab kita berkata selanjutnya, sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bukti Dia Allah yang setia. Tuhan berjanji akan menyediakan jalan keluar. Tuhan janji akan menyediakan jalan keluar, Bapak Ibu. Kembali kita melihat peristiwa umat Tuhan di dalam menghadapi Laut Tebrau. Laut yang sangat luas ada di hadapan mereka, sedangkan di belakang mereka tentara Mesir dengan perlengkapan senjata yang lengkap sedang mengejar mereka untuk menangkap mereka kembali. Bayangkan, mereka ada dalam situasi yang sangat mengerikan, situasi yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Maju salah, mundur juga salah. Dalam pemikiran mereka, maju mati, mundur juga mati. Posisi yang sangat terjepit pada waktu itu. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami posisi yang seperti umat Tuhan alami, yang seperti umat Israel alami. Posisi yang menakutkan, posisi yang membingungkan, posisi yang mengkhawatirkan di tahun ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setia. Tuhan yang setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Itu satu janji yang luar biasa. Ia akan memberikan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Betul saja, ketika sepertinya pencobaan itu melampaui kekuatan umat Tuhan, melampaui kekuatan manusia, Allah turun tangan dengan membelah Laut Tebrau melalui perantaraan Nabi Musa, sehingga ada jalan terbuka, sehingga ada jalan keluar, jalan yang sungguh melegakan, jalan yang memberi pertolongan, sehingga mereka dapat menanggung masalah yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua bukan karena mereka kuat, bukan karena kepintaran mereka, tetapi karena Allah yang setia kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menikmati jalan keluar dari Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang perlu kita mengerti tentang jalan keluar yang dari Tuhan. Ya, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita mengerti tentang jalan keluar yang Tuhan berikan, supaya Bapak Ibu tidak menjadi kecewa ketika kok jalan keluarnya seperti ini. Karena memang jalan keluar yang Tuhan berikan biasanya ada 3. Ya, yang pertama, jalan keluar yang melampaui apa yang kita minta, melampaui apa yang kita pikirkan, seperti dalam Efesus pasal 3 ayat 20.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yaitu ada jalan keluar yang melampaui apa yang kita minta, melampaui apa yang kita pikirkan. Seperti peristiwa Allah membelah laut Teberau. Saya percaya pada saat itu umat Tuhan tidak pernah terpikir bahwa laut bisa terbelah dua sehingga ada jalan di tengah-tengah laut itu. Nggak terpikirkan oleh mereka. Itu yang Allah bisa lakukan. Melampaui apa yang kita minta, melampaui apa yang kita pikirkan. Yang kedua, jalan keluar seperti yang kita minta, seperti yang Bapak Ibu minta, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa di Alkitab. Ada seorang yang buta dan Tuhan berkata, mau apakah engkau? Dia berkata, Rabuni. Maksudnya supaya dia bisa lihat kembali, dan Tuhan mencelikan mata yang buta. Tuhan mampu memberikan jalan keluar seperti apa yang kita minta. Namun Bapak Ibu dan saya harus mengerti yang ketiga. Jalan keluar yang ketiga ini Bapak Ibu dan saya harus sungguh-sungguh mengerti, yaitu apa? Tidak seperti yang kita minta, tidak seperti apa yang kita pikirkan jalan keluarnya. Seperti yang Paulus alami. Paulus berkata, dia berdoa kepada Tuhan, 3 kali aku berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mencabut duri dalam dagingku. Tetapi ternyata Tuhan tidak mencabutnya. Tuhan tidak memberikan jalan keluar seperti yang Paulus minta. Bapak Ibu, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya ke-8 sampai ayat 9 tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi apakah Tuhan menjawab dengan mencabut, ya, dengan mematahkan kuasa iblis itu? Tetapi Tuhan berkata apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa ada jalan keluar yang tidak seperti apa yang kita minta atau yang seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi Bapak Ibu, yang pasti Tuhan tahu jalan yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerti kebenaran ini akan menolong kita, menolong Bapak Ibu Saudara tidak menjadi kecewa. Karena sekarang Bapak Ibu mengerti bahwa ternyata jalan keluar dari Tuhan tidak selalu seperti apa yang kita minta. Tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi yang pasti Ia selalu memberikan jalan yang terbaik menurut pemandangannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman ini sungguh-sungguh kita tanam di hati kita. Kita ingat di hati kita bahwa kita memiliki Allah yang setia. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi hari-hari ke depan. Walaupun memang hari-hari ke depan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang setia. Allah yang berjanji bahwa pencobaan yang kita akan alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, yang berjanji bahwa Dia akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, dan marilah kita terus melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami sebagai manusia. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tahu persis kekuatan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur
karena Engkau Allah yang berjanji juga memberikan jalan keluar ketika kami ada di dalam persoalan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami terus melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Biarlah kami boleh terus setia mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba berdoa kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup mereka, yang merasakan saat ini mereka mungkin merasa lemah, merasa sangat tidak berdaya. Tetapi Tuhan, biarlah pagi ini hamba berdoa, tolong Tuhan bangkitkan kepercayaan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan berjanji memberikan jalan keluar. Tuhan, terima kasih, biarlah kami terus berharap sama Tuhan. Kami terus bergantung sama Tuhan sepanjang tahun ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini hamba berdoa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian di sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan karena Dia Allah yang setia. Amin. Mari meresponi bersama firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita pujikan dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kita memiliki Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ibadah kita telah selesai, mari kita lanjutkan aktivitas kita kembali dan sampai berjumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.